menabrak ke arah depan, terutama menuju kepada Oh My Venus. Dan untuk sekarang malah menurutku ini Edward harus memisahkan skema team fight front to back untuk mengincar langsung ke arah Seigen dan Gusta Lagusta. Karena targetnya dari Edward itu cuma dua, ya kan, antara memang ke arah Xavier atau menuju ke arah dari Iritelnya, dan tidak ada target lain. Karena ini bakal jadi berat banget bagi Edward ketika dia mengincar dari front to back, kebalikannya untuk arah Kyo Akira. Dan bahkan aku pribadi Edward, ada baiknya dia mengincar ke arah Xavier terlebih dahulu dibandingkan ke Iritel, kecuali masih di menit yang kelima Iritel menjadi pilihan utama di team fight. Oke, nggak masalah. Di atas menit yang kelima menumbangkan Iritel atau fokus ke arah Iritel hanya akan menyebabkan masalah untuk Blacklist Internasional dan Anarki Akira. Dia butuh satu hal, dia butuh gimana cara Xavier dan juga backline-nya akan selamat dari team fight dan kejaran dari Edward. Dan ini dia masih menjadi match point untuk Anarki Akira. Mampukah mengamankan 2 poin dan membawa ke game yang kelima, atau bahkan Blacklist Internasional akan memantapkan dengan kemenangan 3-1. Tentu saja akan kita lihat langsung kali ini menuju ke arah lane of down Wise yang akan langsung dibantu terlebih dahulu oleh seorang Edward, namun pergerakan dari Luis di sini ternyata first blood Fighting Phoenix berhasil untuk didapatkan oleh Oh My Venus. Sementara King bakal mencari trade terlebih dahulu dan backup langsung datang dari Blacklist Internasional. Oh, 2 point kill akankah didapatkan oleh tim Blacklist Internasional karena hanya akan memaksakan itu, dan ternyata langsung 2 point kill Blacklist Internasional dengan kekalahan dia di game yang sebelumnya. Di game yang ketiga membuat mereka sedikit murka nampaknya dengan permainan yang cukup agresif Ya, langsung jarang dikeluarkan oleh mereka. Betul, biasanya mereka bermain pasif, lebih berhati-hati dan lebih menunggu momentum. Untuk sekarang mereka udah menjawab dengan hanya menukarkan satu battle spell saja. Purify itu pun dari Oh My Venus. Iya, dan bahkan ya kita tahu permainan dari Oh My Venus ini ya bermain dengan cover support yang udah pasti tidak akan bermain seperti tadi. Cuma keunggulan tadi adalah junglernya tumbang bersama dengan first blood yang didapatkan oleh tim Blacklist Internasional. Iya, sementara kali ini dengan pergerakan lagi dari Oh My Venus dan juga Haji di area early-nya, Gusta sepertinya akan coba dibabysit perlahan oleh Luis di sini, memainkan rotasi biar Gustanya bisa dapetin farmingan terlebih dahulu. Apalagi dengan posisi di sini Oheb belum dapetin level 4-nya, sementara Gusta terlihat lebih nyaman tentunya dengan Iritel yang kita tahu ini Iritel marksman yang bisa jalan sambil ngeluarin basic attack-nya. Ya, tapi akan menjadi sebuah malapetaka ketika nanti Blacklist Internasional lebih mengutamakan menuju ke arah Blade Armor. Tapi di sisi lain di area mid lane sepertinya ada sedikit terkena. Haji tersangkut. Bahkan mau gak mau Purifier dikeluarkan diberikan dia harus ditumbangkan. Karena ketika dia tumbang tidak punya power. Heavy Spin kali ini akan coba dipasang bersama dengan satu Retribution yang gagal didapatkan oleh Wise. Tapi setidaknya mereka berhasil mendapatkan satu point kill. Dan apakah Tekashi akan menjadi point kill yang selanjutnya? Masih di bola oleh seorang Oh My Venus, dan ternyata Wise terperangkap oleh seorang Seigen mendapatkan point kill yang sangat mahal atas Wise, membuat tim Anarki Akira benar-benar mendapatkan keuntungan dengan maksimal. Sayang sekali Seigen gak punya pasti yang dia miliki, dan Luis can't you do it, almost is never enough. Hampir gak pernah cukup. Hampir dari Luis mampu untuk mempertahankan hidupnya, namun ternyata keinginan dari Edward untuk menemukan Luis lebih besar. Terkali Haji tiba-tiba ditabrak oleh piringan silver di area midnya dari seorang King dengan Maxiasil Unity. Iya, ini merupakan sebuah early yang sangat agresif bagi kedua belah tim. Namun kalau misalkan boleh berkata sedikit dari item yang sudah dimiliki oleh kedua tim kita, ini Edward yang sebenarnya paling diunggulkan, apalagi dengan 3 point kill yang didapatkan sebagai eksekutor. Jadi mau tidak mau ini akan ada tambahan 8 plus 3, 11% sebelum Bloodlust X jadi. Ini udah punya Bloodlust X mini gratis lah hitungannya. Iya. Untuk Edwardnya itu sendiri, sebelum nantinya mungkin dia akan menuju kepada item-item tambahan seperti Athena Shield atau bahkan Brute Force. Cukup unik dengan adanya udah ada satu buah Clock of Destiny ini didapatkan oleh seorang Seigen. Cukup cepat bahkan di arah mid lane. Sedangkan Gusta akan coba dipaksa dengan pergerakan satu buah sniper Renner Apathy. Dia nggak berhasil mengenai ke arah jantung seorang Leon. Sebenarnya tadi ditahan loh untuk ultimate-nya Heavy Crossbow-nya. Iya, dia nggak Dia menghindari. nggak mau menghindari hal tersebut dengan Heavy Crossbow karena itu terlalu mahal. Dan itu adalah satu-satunya dash yang dimiliki sama Gusta karena Gusta membawa sprint.
bukan flicker. Tapi Ini- informasi telah diberikan kalau misalnya nggak ada satu buah Fener Strike yang mungkin akan menjadi tim fight yang dipaksakan oleh Wise ketika ada satu buah Turtle yang muncul. Turtle muncul, Wise melihat ada suara Seiger ini akan menjadi satu buah agresivitas yang cukup tinggi. Tapi Haji terlalu terburu-buru atau hanya melakukan poking? Ini pertanyaan yang cukup besar ketika Haji kemungkinan besar akan harus mengeluarkan Purify-nya ketika ditangkap oleh Tekashi. Iya, karena dia udah ngebuka satu buah variasi, tapi kali ini lihat Wise di posisi area depannya langsung habis spin yang ngelok ke arah seorang Gusta, tapi King masih bisa mendapatkan satu buah turtle selain by UBS. Di mana potensi dari retribution dari seorang Wise sebenarnya terbuka cukup lebar, tapi kali ini lihat Tekashi bakal coba dipukul mundur dengan satu buah goddess dari seorang Oh My Finish memberikan slow effect, namun ternyata Oheb memiliki space yang cukup banyak, tapi ternyata tiba-tiba ada satu buah Wave Dragon dari seorang Luis. Edward berhasil untuk mendapatkan King kali ini, dan bahkan dari pemain-pemain Blacklist Internasional cukup dengan dua pemainnya tumbang. Miss move yang dilakukan oleh tim Akira kali ini akan membuatkan dia menjadi slow volley untuk Blacklist Internasional. Dimanfaatkan, purple-nya hilang, dia ada bottom lane pecah. Satu buah greedy team fight yang dipaksakan atas satu buah My Venus membuat kerugian yang sangat rugi benar. Ya, apalagi ditambah dengan ada Purify dari Oh My Venus yang menjawab bagaimana split dan grab yang tidak begitu maksimal dari Tekashi. Dan inilah dia yang terjadi. Blacklist mengembalikan dengan satu momentum saja ketika memang untuk Gustala-Gustaya tertangkap terlebih dahulu. Dia pun baru selesai dengan Wind Altar, jadi belum sempat untuk menyamakan dari poin gold leading terhadap Oheb. Ohebnya bahkan untuk sekarang sudah selesai duluan dengan Blade of Despair dan juga Swift Boots. Jadi bisa dibilang untuk Oheb dia lebih memiliki basic attack yang memiliki damage ketimbang dibandingkan dengan Gustala-Gusta. Ini yang nyebelin dari RRQ Akira adalah tiga pemainnya ya, Tekashi, Luis, dan juga King di sini. Dengan Paxiation Unity yang bisa tiba-tiba datang kapan aja menabrak ke arah pemain-pemain dari Blacklist Internasional. Haji udah sempat menjadi korban, dan Luis di sini lagi-lagi dengan inisiasi yang menurut aku The Way of Dragon-nya bagus banget. Ditahan untuk sampai dapetin target yang diinginkan, dan Oh My Venus harus berhati-hati tentunya. Dan bahkan sakit banget crossbow-nya dari seorang Gusta, namun ternyata pergerakan dari RQ Akira masih bisa ditahan dengan coveran yang baik dari seorang Haji dengan Feather Ice Strike. Dan tentunya ternyata sampai malam ini masih ada para sobat pembali yang nonton di tenis outdoor Senayan depan Luar kita. biasa. Terima kasih banyak yang masih menonton secara langsung berada di tenis outdoor. Walaupun kita nggak bertemu, tapi suara saya bertemu dengan kalian semua. Dan ini akan menjadi team fight. Oheb menjadi pilihan utama dan Haji terperangkap. Purify Gaming sedikit terlambat dan satu buah Raider Apati yang masih bisa lolos di kolom kaki dari seorang Leon. Iya, dan kali ini Edward mencoba untuk memotong dari area bus sebelah kiri. Sementara Wise bakal coba berfokus terlebih dahulu dengan turtle objektif yang sudah mulai dipuk. Dan bahkan pergerakan dari Edward mencoba untuk mengusir Gusta, namun King kali ini bakal dipukul mundur dengan satu buah heavy spin dari seorang Wise. Dan Tekashi tertinggal dari kawan-kawan RRQ Akira, bakal coba dipukul mundur, bakal coba ditahan terlebih dahulu pergerakan dari Tekashi dengan slow effect dari Oh My Venus kali ini. Dan Tekashi tentunya akan menjadi korban jatuh ke tangan seorang Oheb. Beda sama dua turtle sebelumnya, di mana Wise menutup seorang King di dalam pit turtle, tapi kali ini dia lebih memilih untuk mengeluarkannya untuk tidak mengadu retribution yang dua kali dikalahkan secara berturut-turut. Ya, secara level sekalipun kita bakal melihat di sini Wise-nya udah lebih unggul. Dan ini yang mungkin harus diperhatikan dari RRQ Akira karena dengan level yang lebih unggul tentunya Retri bakal lebih tinggi damage-nya. Gila, di start point kill didapatkan di arah top lane terlalu burst. King mencoba untuk masuk, menjadi salah satu perhatian saya karena dia tidak punya follow up damage, dia tidak punya apa-apa lagi, dan dia tidak bisa diselamatkan ketika Oheb mencoba menumbangkan seorang King. Nah, sekarang udah memasuki menit ke-8, udah mulai nih 3-2 formasi yang dibawakan oleh pemain-pemain dari Blacklist, tapi kali ini Wise dengan satu buah heavy spin kalau ke arah Tekashi di sini. Itu ditembak di depan lak-lakannya, bro. Iya, ditambah dengan adanya Malefic Roar ya. Jadi untuk damage dari Oheb ini udah sangat menembus kepada tubuh dari Tekashi walaupun Tekashinya sendiri sudah selesai dengan Dominance Ice. Benar, Lak-lakan apa? ditembak di depan muka. Lak-lakan tuh apa? Iya, ditembak di depan muka tuh langsung hilang di depan sana Profesor dengan Aduh. itemnya. Iya, ya kalau lak-lakan nanti minta pause dulu mungkin bisa. Itu like. Makanya Salah. untuk sekarang dengan item yang tersedia apalagi dengan Malefic Roar mungkin akan menuju kepada satu buah Hunter Strike atau bahkan menuju kepada satu buah Wind of Nature agar nanti ketika Gusta melakukan sebuah flanking, Oheb tidak terancam dengan heavy crossbow. Tapi kelihatan banget Haji nih nyaman banget pakai hero-hero high ground ya. Kalau ngebawa mungkin ke arah seperti Valentina atau mungkin Faramis ini agak sedikit pasif gitu loh dari Hajinya. Sementara ngebawa hero high ground ini dia mainnya
lebih agak sedikit proaktif. Kali ini lihat Wise lagi dan lagi, heavy spin, Luis yang menjadi inisiator yang tentunya bakal ditumbangkan terlebih dahulu. Sebenarnya masih mau lebih, Gusta mencoba untuk dapetin free space di area backline, namun ternyata Haji ngebuka Vader Aspect, mengusir pergerakan dari pemain RRQ Akira, sehingga nggak bakal ngasih kesempatan untuk Seigen dan bahkan Gusta untuk memberikan poke damage kelanjutan. Ini so close banget tuh. sama-sama lihat peluru ya. Iya, render apatinya jelas banget di samping dari macannya Iritel. Dan untuk di sisi lain, lihat Edward hanya memporak-porandakan formasi dari teman-teman RRQ Brazil agar tidak ada yang mendekati ke arah Lord. Masalahnya Profesor KB. Dia King benar-benar lagi mencoba untuk peruntungannya karena emang tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain coba melakukan adu retribution. Dapat syukur, nggak dapat ya harus tumbang. Dan dia itu coba, walaupun dengan Lord yang pertama ini tidak terlalu harus melakukan kontes menurut aku pribadi. Dan bahkan Knife for Knife belum dikeluarkan, Edward tidak bisa selamat, Shotgun berhasil didapatkan. Bakal coba di follow up dengan Vader Aspect yang dimiliki oleh seorang Haji. Wise masuk dan bakal coba fokuskan seorang Gusta. Terjepit begitu saja. Dan Gusta still survive. Oh my god. Dan bahkan ini kabrak balik oleh pemain-pemain Akira. Sementara TKC udah grab-grab ke arah seorang Wise kali ini. Bakal coba diajak jalan-jalan. TKC namun masih punya flicker untuk mundur terlebih dahulu. Gusta masih bisa survive ternyata Ranger Mas. Gusta baby. Kali ini berhasil selamat di arah bottom lane. Salah satu kompak utama dari RRQ Akira. Tapi Lord bergerak di arah top lane. Para pemain dari tim Blacklist International memaksakan mencoba untuk mendapatkan satu batu red face di arah tengah. Setidaknya pacip mereka udah pecah. ya, dan ini yang mungkin diincar sama RRQ Brazil. Walaupun nantinya akan ada sebuah push yang terjadi dari Blacklist International, itu akan terpatahkan ketika memang pick off akan ada di tangan mereka. Dan Gusta tetaplah hidup dalam keadaan tersebut. Walaupun tidak adanya sprint barusan, dan baru ada sekarang, tapi setidaknya damage yang diberikan dari RRQ Akira akan cukup nanti di 4 menit ke depan. Gusta baby. Benar-benar sangat-sangat tepat. Hampir saja ditumbangkan. Masih jauh tapi Sega. Sayang banget. Dengan movingnya yang terlalu slow. No flicker. Dia nggak bisa menghindari pergerakan Oheb. Yang sangat disayangkan adalah di mana Oheb kali ini benar-benar berhasil mendapatkan keuntungan yang berhasil disumbangkan oleh Luis. No high ground defensive, no frontliner. Dan masih menggunakan Renner. Masih menggunakan Renner dan satu buah retribution. Wise memaksakan menuju ke arah belakang. Gusta. Tapi Edward fokus ke arah paint-nya. Dan gak peduli untuk apapun yang terjadi di depan sana. Mencoba untuk menyelesaikan satu buah tim fight yang terjadi. Sega! Renner apati. Sakit banget. Membuat satu point kill yang sangat baik. Gusta baby mencoba untuk mundur ke arah belakang. Mencoba melakukan clear minute, tapi Oheb is coming with Black Hand. Wind of Nature mencoba menyelamatkan Gusta. Buying time yang diberikan. Gusta baby. Ini what a buying time yang dilakukan oleh seorang Gusta. Tapi bakal coba dikejar kali ini dan bahkan ini satu poin final aspek. Gusta masih sempat bertahan namun tidak terlalu lama. Dan bahkan kali ini itu the best thing yang dia bisa lakukan. itu udah mahal banget loh Profesor KB. Iya, ditambah dengan buying time, gak jadi end game, dan teman-teman dari Blacklist International harus melakukan Lord terlebih dahulu. Iya. Dan itu pun masih ada chance untuk diambil, walaupun sebenarnya ini Lordnya cepat banget dengan Demon Hunter Sword di tangan Oheb dengan 7 poin killnya. Dan tanpa adanya melihat Oheb dengan Renner apati, kita sebenarnya sudah mulai harus worry dengan title dari teman-teman yang ada di Filipina dengan The Filipino Sniper yang ada di tangan dari Oheb. Ya, tapi tadi dia udah mancing Oheb pakai Gustanya keluar Wind of Nature, flicker udah dipakai flicker Oheb. dipakai, terus juga dengan kehadiran dari 5 pemain loh sekaligus. Jadi tidak ada yang melakukan push terhadap base dari RRQ Akira. Electro Flash save the day. Electro Flash save the day. Akira jadi masih bisa membaik time sedikit dan berharap terhadap Seigen, karena Seigen sajalah yang bisa langsung mengincar ke arah belakang, yaitu Oheb dan juga Haji. Dan bahkan lihat Downing Light telah dikeluarkan oleh seorang Seigen. Mencoba untuk menutup, tapi lihat posisi dari King langsung ke arah backline. Gusta mencoba untuk melakukan clear dan bahkan terjepit begitu saja. Luis tapi Tekasi berhasil mendapatkan Oheb terperangkap. Downing Light di follow up dan touchdown berhasil didapatkan oleh RRQ Akira. Meskipun begitu, Blacklist International masih motivat dengan lebih. Double kill didapatkan. Haji mencoba difokuskan. Tekasi berhasil menunggangi seorang Haji. Purify Gaming
Tapi lihat, Haji tetap berada di posisi yang tidak nyaman. Sementara- Sedangkan itu Edward mencoba untuk menyelamatkan satu poin kill yang nampaknya